Mengapa kasus ini tidak pernah masuk berita nasional? Pernahkah kalian bertanya-tanya, kemana perginya berkas-berkas kasus yang terlalu berbahaya untuk dibicarakan? Di balik gemerlap lampu kota, ada sebuah kejahatan yang sengaja dikubur sangat dalam agar tidak ada satupun jurnalis nasional yang berani menyentuhnya. Namanya adalah Andra, seorang kurir sederhana yang tanpa sengaja melihat sesuatu yang seharusnya tetap berada di balik pintu baja. Saya akan alasan mengapa nama Andra gagal dari sipil dan mengapa kasus ini tidak pernah akan kalian temukan di televisi. Bersiaplah, karena seringkali memiliki harga yang lebih mahal dari nyawa itu sendiri. Malam itu, gerimis tipis membuat kawasan industri yang sudah lama ditinggalkan. Andra, seorang pemuda yang bekerja sebagai kurir ekspedisi lepas, mendapatkan pesanan pengiriman paket kilat dengan angkutan yang tidak masuk akal. Baginya yang sedang kesulitan membayar kontrakan, uang itu berkah. Namun instingnya membisikkan sesuatu yang berbeda. Paket itu tidak berat, namun dibungkus dengan 3 lapis plastik kedap udara dan disegel dengan kode yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Alamat tujuannya adalah sebuah gudang tanpa papan nama di ujung dermaga tua, sebuah lokasi yang bahkan tidak muncul di peta digital. Ketika Andra tiba, suasana di sana terlalu sunyi. Tidak ada gonggongan anjing, tidak ada suara mesin, hanya deru angin yang menabrak plat-plat besi yang berkarat. Di pintu masuk, 2 orang pria berjas rapi dengan wajah yang kaku sudah menunggunya. Mereka tidak banyak bicara, hanya mengambil paket itu dan menyuruh Andra pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun, rasa penasaran adalah kutukan bagi orang seperti Andra. Saat ia memutar motornya, ia melihat salah satu pria itu menjatuhkan sebuah kartu akses berwarna perak. Tanpa pikir panjang, Andra memungutnya. Sebuah tindakan yang seketika mengubah hidup dari seorang kurir menjadi target operasi pembersihan. Andra tidak langsung pulang. Ia bersembunyi di balik tumpukan kontainer, memperhatikan melalui celah kecil. Ia melihat pria-pria berjas itu masuk ke dalam gudang, dan tak lama kemudian, sebuah lift industri besar naik dari bawah tanah. Apa yang keluar dari lift itu bukanlah barang dagangan, melainkan deretan orang dengan seragam putih yang tampak seperti digiring masuk ke dalam truk-truk berpendingin. Andra merinding. Ia menyadari bahwa paket yang ia antar tadi mungkin adalah bahan kimia atau dokumen yang mengatur perdagangan manusia berukuran besar. Ia mencoba memotret dengan ponselnya, namun sebuah sensor inframerah menangkap keberadaannya. Dalam sekejap, lampu sorot raksasa menyala, membelah kegelapan dermaga. Andra memacu motornya gagah tenaga, melewati gang-gang sempit, dikejar oleh mobil-mobil hitam tanpa plat nomor. Ia merasa seperti tikus di dalam labirin yang sangat luas. Pelariannya membawanya ke sebuah kantor polisi kecil di pinggiran kota. Ia mengira akan aman di sana. Namun saat ia menunjukkan kartu akses perak itu kepada petugas piket, ekspresi polisi itu berubah dari bosan menjadi ketakutan yang luar biasa. Polisi itu tidak mencatat laporannya, melainkan langsung mengangkat telepon dan membisikkan satu kalimat.
objeknya ada di sini. Andra menyadari bahwa jaringan ini telah masuk ke dalam sistem. Ia melompat keluar jendela tepat saat sebuah mobil hitam berhenti di depan kantor tersebut. Selama 3 hari berikutnya, Andra hidup seperti bayangan. Ia tidur di bawah jembatan, membuang ponselnya, dan hanya mengandalkan insting untuk bertahan hidup. Ia mencoba menghubungi media lokal, namun setiap kali ia menyebutkan lokasi dermaga tua itu, sambungan teleponnya selalu terputus secara misterius. Kasus ini bukan sekedar kriminalitas biasa. Ini adalah operasi yang melibatkan tangan-tangan kuat yang mampu menghapus jejak digital hanya dengan satu petikan jari. Kasus ini tidak pernah masuk berita nasional karena mereka yang memegang kendali atas narasi publik adalah orang-orang yang sama dengan pemilik gudang di dermaga itu. Andra akhirnya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan menghilang selamanya. Ia meninggalkan kartu akses itu di sebuah kotak amal gereja tua, berharap suatu saat ada orang yang lebih berani atau lebih kuat darinya yang akan menemukan kebenaran itu. Hingga hari ini, gudang di dermaga tua itu tetap berdiri, sepi dan misterius, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di sana. Nama Andra tidak pernah muncul di daftar orang hilang, tidak ada investigasi, tidak ada keadilan. Yang tersisa hanyalah cerita ini, sebuah bisikan tentang kasih yang tertinggal untuk mereka yang telah hilang di balik tembok-tembok kekuasaan yang tak menyentuh hukum manusia. Terkadang, diam bukan tidak tahu, tapi diam adalah cara terbaik untuk bertahan hidup di dunia yang penuh dengan rahasia gelap. Kisah Andra mungkin hanyalah satu dari ribuan kisah yang sengaja dihapus dari sejarah kita. Jika kalian merasa ada sesuatu yang janggal di sekitar kalian, jangan pernah abaikan insting itu. Karena keadilan sejati seringkali tertinggal di tempat-tempat yang paling tidak kita duga. Jika kalian peduli dengan mereka yang suaranya dibungkam, dukung kami untuk terus menceritakan sisi yang tidak berani diungkapkan oleh media besar. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk channel Tempat Kasih Tertinggal. Di sini, kita tidak hanya berbagi cerita, tapi kita menyimpan kenangan tentang mereka yang telah dilupakan. Terima kasih sudah menonton, tetaplah berhati-hati, dan jangan biarkan kasih kalian tertinggal di jalan yang salah.